teman-teman yang dimuliakan Allah, apa saja bentuk-bentuk ujian yang datang dari Allah? Para ulama menyampaikan ada beberapa bentuk ujian yang datang dari Allah kepada kita. Satu, bentuk ujian dari Allah itu yang pertama adalah datang dalam bentuk perintah Allah. Seluruh perintah Allah datang kepada kita, itu hakikatnya adalah ujian. Pernah tahu kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail? Pernah ya? Satu waktu Nabi Ibrahim itu bermimpi. Ini dalam surah As-Saffat ayat 102 ya. Allah sampaikan perkataan Nabi Ibrahim, "Inni ara fil manam." Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, "Anni adzbahuka." Sesungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, "Inni ara ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku bermimpi aku melihat aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu? Apa jawaban dari Nabi Ismail? "Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, kerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni, engkau akan mendapati diriku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Seluruh perintah dari Allah kepada kita untuk melakukan ketaatan itu adalah ujian ya. Jadi jangan dianggap bahwa ngaji ini bukan ujian. Kita duduk di majelis ilmu, ngaji, mendengarkan kajian, ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah. Ini satu hal yang menarik ya. Ketika datang perintah Allah, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melakukan perintah itu. Ya. Di tengah hujan, kita duduk di sini, hujan gini kan? Kalau sering saya sampaikan, kadang-kadang kalau hujan gini enaknya apa? Kalau bapak-bapak ngopi, kopinya dicampur pakai roti, gitu kan? Sambil duduk di kursi, ditemani oleh istri. Wah, yang udah punya istri. Yang belum, segera menikahlah ya. Mudah-mudahan Allah segera cepat berikan jodohnya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, enaknya begitu. Tapi kalau kita datang ke masjid, ikut pengajian, ya kadang-kadang membuat diri kita, apa sih manfaatnya ngaji? Ngaji itu satu, harus nambah iman. Yang kedua nambah amal. Yang ketiga nambah berkah. Harus ada dalam diri kita. Setelah ngaji itu imannya nambah, amalnya nambah, menambah juga keberkahan. Jadi bentuk ujian yang pertama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada kita, itu kadang-kadang datang dalam bentuk perintah. Allah merintah apa kita? Sholat. Sholat itu ujian. Allah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, itu semuanya ujian. Bahkan iman itu punya 70 sekian cabang. A'laha, cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah imatatul adza anit tariq, membuang duri dari tengah jalan, menyingkirkan duri dari tengah jalan, menyingkirkan sesuatu penghalang yang bisa melukai orang dari tengah jalan. Ini semuanya perintah dari Allah. Ketika kita kemudian senang dengan perintah Allah, karena Allah memerintahkan sesuatu itu, pertanyaannya, Allah ketika memerintahkan sesuatu buat kita, itu untuk Allah atau buat kita? Untuk kita. Untuk kita, bukan untuk Allah ya. Kata Allah, misalkan kita disuruh sama Allah makan jangan berlebih-lebihan,
wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ketika kita kemudian makan banyak, ya, karena salah satu di antara penyebab banyaknya datang penyakit adalah makanan yang berlebihan. Ya, sesuatu yang halal itu boleh, halal itu kan boleh. Tapi kalau kayak makan berlebihan, baik atau buruk? Buruk. Tidur berlebihan, baik atau buruk? Buruk. Yang sesuatu yang boleh, tapi kalau kita kerjakan secara berlebihan, itu bisa menjadi buruk. Kita bilang misalkan kepada teman kita, kamu mah jadi orang terlalu baik. Terlalu baik itu sama dengan baik atau buruk? Hakikatnya buruk. Kamu mah jadi orang terlalu jujur. Terlalu jujur akhirnya baik atau buruk? Sesuatu yang buruk. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Makanya Nabi itu paling senang khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan, sebaik-baiknya perkara, awsatuha, adalah perkara yang pertengahan. Ya, makanya Islam ini agama yang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Islam ini menjadi agama yang pertengahan, tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung ke kiri. Amalnya didasari oleh ilmu, semuanya pertengahan. Islam ini mengajarkan kita untuk bersikap pertengahan. Nah, maka ujian yang pertama, teman-teman yang dimuliakan Allah, datang dalam bentuk perintah dari Allah.